Ngopi, ngobrol pagi di Al-Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kafi Media, medianya Yayasan Al-Kafi Hidayatullah Surakarta dalam acara Ngopi, ngobrol pagi di Al-Kafi. Dan pada pagi hari ini tentunya kita mendatangkan narasumber yang cukup istimewa. Nah, makanya ini sepertinya akan terjadi obrolan panjang dan berlanjut sampai hari kiamat kan. Oke, langsung saja. Selamat pagi, saudaraku. Pagi. Salam Mas. Sehat. Sebenarnya ini sore loh, Mas. Iya sih. Tapi kan kita paksakan jadi ngobrol pagi. Namanya juga mau diposting pagi. Oh iya, diposting pagi bisa. Cocok. Oke. Anda ini sebenarnya siapa sih? Saya. Saya itu sebenarnya jangan bilang-bilang ya. Iya. Saya itu Ranger Merah. Tapi ya tadi ya katanya itu ngobrol pagi di Al-Kafi. Betul. Sama alumni. Nah, ternyata itu saya juga tidak menyangka. Saya juga alumni Al-Kafi, Mas. Alumni Al-Kafi? Alumni Al-Kafi. Saya nggak yakin. Nggak yakin, astagfirullah. Sepertinya soalnya banyak yang nggak yakin juga. Gitu ya? Iya. Sepertinya kayak meragukan begitu ya? Masya Allah. Cuman saya itu alumni Al-Kafi tahun 2012 lulusnya. 2012 lulusnya. 12. Berarti satu leteng dengan saya ya? Mungkin. Saya juga lulusan tahun itu. Oh iya, mungkin satu angkatan. Antum Al-Burhan. Al-Burhan, ya. Sedikit promosi Al-Burhan. Allah. Iya. Ya karena sekarang hidupnya di sini tetap Al-Kafi. Oke nih. Ini menjadi pertanyaan yang wajib biasanya. Kalau ada alumni-alumni yang datang ke sini, itu saya selalu tanya asal tempat tinggal Anda itu dari mana? Oh iya, siap. Saya asli Sukoharjo, tempatnya di Mulur. Kemudian belajar di Al-Kafi ketika SMA kan, MA, namanya Al-Kafi. Pengabdian itu karena memang saya itu tadi istimewa, karetnya dua. Itu ditaruh di perintisan dan perintihan. Oh begitu? Iya, kalau biasanya yang normal-normal itu kan ditaruh di Al-Kafi lagi aja. Iya. Nah, istimewa, dugal, begajulan, perintihan. Oh gitu ya? Di Sukoharjo, Tat. Itu kan artinya antum mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Artinya iya, itu antara kepercayaan dan dibuang saja gitu. Masya Allah. Gitu. Tapi ya tadi positifnya kepercayaan dan lembaga itu yakin antum itu bisa lebih survive di luar daripada di dalam. Iya benar. Karena kalau di dalam sepertinya mubazir tenaga Anda. Iya paling ngantuk anak. Makanya taruh di luar biar survive, biar syiar ya gitu kira-kira ya kan. Iya. Di perintisan Sukoharjo, Tat. Sukoharjo ya. Sejak lulus. Tapi setelah itu kan saya izin pengen ngelanjutin sekolah kuliah di Undip. Oh, sempat kuliah? Kuliah. Di mana? Undip, Semarang. Ya. Jurusan apa itu? Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Waduh. Wibu ya. Iya. Ternyata santri itu juga bisa kayak gitu. Iya, ya? bisa Wibu. Bisa loh, santri itu nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustadz kok. Tapi bisa dakwah melalui media apapun. Iya. Nah, gitu. Termasuk saya itu kan juga nanti ranahnya ke situ. Tetap tujuannya dakwah kan ya, bukan yang lain kan ya. Iya. Oke. Kemudian nih menjadi pertanyaan yang wajib juga. Silakan diminum ini teh paling segar di bumi ini. Di bumi ini? Ya. Es tehku Nasgitel. Betul. Nasihun. Bukan, ada nasi itu panas, bisa sama kental ini. Teh paling mantap di bumi. Kalau ini podcaster mantap di bumi juga. Masya Allah. Oke. Ini ngomong-ngomong nih sebelum kita ngobrol panjang, antum dulu kan masuk aliyah di Al-Kafi ya. Al-Kafi. Itu awal mondok itu disuruh orang tua, apa punya keinginan sendiri? Sebenarnya saya itu keinginan sendiri, Tat. Jadi sebenarnya lucu setelah lulus dari MIN, teman-teman saya itu banyak yang lulusin ke Gontor. Oke. Gontor itu kan notabene-nya biayanya mahal kan. Nah, ketika itu orang tua saya kan nggak mampu untuk mencukupi biaya di Gontor. Ya udah lanjut ke SMP 1. SMP 1 Sukoharjo. Setelah itu masih keinginan pengen mondok lagi lah gitu kan. Ternyata kita cari pondok yang murah lah.
Zaman itu murah. Zaman itu murah. Oke. Sekarang juga murah. Oh iya, sekarang juga murah. Oh iya. Zaman itu murah, di korting 50% lagi ketika saya itu. 300.000 itu di korting? 350 di korting suruh bayar 175 dulu. Sama, saya juga. Allah. Saya juga 150. Iya. Oke. Nah, setelah itu ya udah akhirnya sebenarnya sempat nggak kerasan karena saya kan dari SMP 1 tadi ini. SMP 1 itu belajarnya tentunya ambis kan, orangnya itu kan ambis SMP Sukoharjo. Betul. Lulusan SMP 1 Sukoharjo itu saya dinobatkan dari 360 siswa, saya 10 siswa UN tertinggi. UN tertinggi. Di mana matematika saya itu cuma salah satu. Matematika itu salah satu itu iso bayangke meneh piye kuwi. Boleh antum termasuk orang yang ketika itu ketika itu anak IPA, anak sains banget. Oke. Ketika di Al-Kafi, saya itu pengen menggebu-gebu, pengen melanjutkan seperti itu. Tapi ternyata seperti itulah di Al-Kafi ketika itu model-modelnya kan ya wis sinau ra sinau penting mlebu kelas, ora urung turu tok. Akhirnya ya jalan terus. Akhirnya aku kok tidak merasakan gairah belajar sains ya ketika itu. Ketika itu nggak ada gairah belajar sains, saya pengen keluar. Itu waktu kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1 semester 2. Iya, Nah, itu setelah sudah daftar di MAN, nah saya itu agak kecewa dengan orang MAN ketika itu yang mewawancarai saya yang menganalogikan seolah-olah saya itu pindahan dan orangnya nakal. Oh ini ya orang pindahan ya dari pondok pesantren mesti nakal seolah gitu loh. Iya. Nah aku nggak terima, wes terus ngene balik pondok wae lah. Iya. Karena orang itu orang luar ya, orang yang nggak tahu di pesantren, pokoknya kalau udah keluar dari pesantren ya dicap nakal. Iya, padahal kan ada juga karena nggak kerasan, mungkin karena memang pengennya ilmu apa tapi di pesantren belum diajarkan. Nah itu termasuk saya itu kan pengennya itu jurusan IPA yang saintifik banget lah. Ternyata kok darulah karena memang ini karena ibroh itu perlu waktu ya untuk kita sadar. Oh ya ternyata ibroh seperti ini. Ternyata setelah saya pikir-pikir, oh iya saya itu nggak cuman belajar ilmu tadi, ilmu IPA tadi, ternyata saya belajar ilmu kehidupan. Survive bos. Iya, survive. Bagaimana bicarane di Al-Kafi yang serba terbatas ketika itu. Yo paribasane itu kita itu makannya itu tahu 4 tahu 1 diiris jadi 4. Telat sithik kecuil kancane. Nah, itu wis pokoknya makan seperti itu. Akhirnya iya Masya Allah ini benar-benar tarbiyah yang tidak akan ada di sekolah umum. Oh betul. Nah, seperti itu. Dan itu yang menjadi kesan sampai sekarang loh. Yang itu menjadi kesan. Ya kan? Tahu sambal. Sampai sekarang masih tak? Masih. Allah. Karena memang ibu dapurnya masih. Buat semoga selalu sehat. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu semua alumni yang datang ke sini tuh kangen dengan itu. Tahu sambal. Mantap. Dan sampai sekarang pun ketika anak-anak itu santri dimasakkan misalkan kayak ayam, ikan itu malah banyak nasi yang sisa. Tapi kalau dimasakkan tahu sambal pasti kurang nasinya. Plus jeleger lagi. Itu kenikmatan di pesantren itu seperti itu. Yang masuk logika itu, nggak bisa dipelajari dengan nalar. Betul. Nah itu tadi kan sudah Ini Anda tadi udah menceritakan merangkum berbagai pertanyaan saya ini. Oh gitu. Terlalu bersemangat saya. Iya, betul. Cuman menurut antum nih, Al-Kafi sekarang sama dulu. Ada nggak perbedaan ataupun mungkin masih ada yang bertahan di Al-Kafi itu? Mungkin dari sistem. Mungkin kalau dari segi perbedaan itu mungkin ya banyak sekali perbedaan ya. Dari segi infrastruktur saja tentunya di sekolah manapun ketika ditinggal alumninya lebih bagus. Iya. Alhamdulillah berarti kan itu. Betul. Kita sebagai alumni ya jangan wah biar dulu SPP ku malah lagi digombangkan orang ngono. Iya. Orang ngono carane. Tapi malah bagus kan sekolah lebih maju infrastrukturnya. Betul. Cuman yang sedikit berbeda itu mungkin kultur ini kultur militansinya. Karena memang sekarang itu kan entah apa yang yang menyebabkan ya. Tapi akhirnya sepertinya kalau dalam hemat saya itu hukuman pukul itu kan memang harus ada. Tentunya dengan harus sistem yang terukur dan lain-lain kan. Nah, dengar-dengar itu kan di sekarang itu hukuman itu nggak boleh memukul, nggak boleh kontak fisik ya nggak boleh. Nah itu kan akhirnya menyebabkan terkadang ada orang-orang santri-santri yang ngelunjak gitu seolah-olah
gue gini nih, aku nang kene sekolah tak aku bayar full gitu. Seolah-olah kayak gitu loh. Nah, itu kan akhirnya takzim terhadap ustadz. Iya, betul. Apalagi ustadz sini kan ikhlas beramal nggak cuma di bed kemenakan. Benar-benar ikhlas beramal. Radigaji tenan. Oke. Nah, seperti itu kan sangat miris ketika kita melihat mereka itu ngomong seolah-olah ngomong kamu itu tak bayar gini padahal ustadznya kan nggak dibayar, gajinya sangat terbatas sekali. Betul. Nah itu kan termasuk dampak salah satu dampaknya itu seperti itu. Militansinya berjuang itu juga akhirnya kurang ya, kayak mungkin di karakternya santri itu kurang. Kemudian kayak jiwa-jiwa leadershipnya itu luntur ya. Ya, leadershipnya itu luntur. Mungkin ini juga akan sedikit terpengaruhi karena JTST katanya nggak ada. JTST itu nggak ada. Dibekukan, Bos. Dibekukan. Tapi gini, saya perlu meluruskan yang antum sampaikan, memukul itu artinya bukan hal yang dipukul dihajar itu enggak kan gitu ya. Nah, ini kadang kata-kata memukul ini kadang diartikan oleh orang awam itu di pesantren dipukul, dihajar, dibully, dan bukan itu sebenarnya. Benar. Kayak dipukul itu maksudnya ya apa ya? Diselentik lah. Nah, ya, diselentik. Artinya enggak yang menyakiti, hanya untuk sekedar biar mereka lurus lagi. Padahal itu yang Pak, yang ini juga yang membekas di benak saya itu juga masalah diselentik oleh ustadz tadi. Iya, betul. Saya itu dulu itu apa ya? Oh, ini perasubuhan. Telat subuh. Sebenarnya enggak sih, Tat. Habis subuh enggak halal kok. Ya izin ke kamar mandi tapi malah ke kamar dulu, Tat. Oh iya. Izin ke kamar mandi, melipir kamar. Nah, aku langsung digebuk. Wah, ya Allah. Ternyata itu juga memang itu ungkapan sayang terhadap ustadz. Betul. Ya Allah, kamu itu harusnya itu halakoh loh. Itu pun juga dampaknya. Oh iya, akhirnya aku sering seperti itu kan. Betul. Dampaknya saya nggak lulus 3 juz. Dan gini, artinya zaman dulu ya, zamannya kita, bukan zaman sekarang. Itu dipukul sama ustadz itu nggak ada dendam loh. Bener, ya kan? Ketika itu udah nggak ada dendam kan? Iya. Artinya nggak pernah ada yang namanya dongkol sama ustadz. Oh, aku habis dihajar sama ustadz, dipukul. Jujur, saya nggak pernah ada dendam dengan ustadz. Justru itu menjadi kesanter sendiri saat ini. Karena itu memang mungkin ustadz itu menabok kita, nyubit kita ya benar-benar karena sayang. Karena biar kita itu baik kan gitu loh. Nah, ini salah satu kenapa itu sentilan itu akhirnya diterapkan dalam pondok pesantren itu karena menerapkannya kepada orang yang bisa mikir gitu loh. Iya, betul. Jadi mereka ketika disintil, oh iya ternyata aku dipukul seperti ini karena emang salah aku, harusnya halakoh malah turun ke kamar. Harusnya seperti itu. Cuman kalau sekarang kita praktekkan semacam itu, seperti zaman kita dulu mungkin digetik pakai apa ya, mungkin rotan atau apa. Sekarang kita berhadapan dengan undang-undang. Waduh, astagfirullahaladzim. Rata medeni yang guru gitu. Wah, medeni. Padahal kita itu untuk pendidikan loh. Benar. Tapi kita tetap berhadapan dengan undang-undang perlindungan. Bagaimana? Apa kita pakai dalil? Bisa sih sebetulnya. Cuman kalau udah jadi undang-undang itu kita juga serba susah. Iya, benar sih. Ya mungkin nanti Rasulullah itu juga menyarankan mukul kan ketika betul. Lalai sholatnya. Iya, misalkan di umur 10 tahun nggak mau sholat kan juga disarankan untuk ibaratnya digitek gitu kan. Benar. Sebetulnya ukurannya itu di situ kita itu mempraktekkan yang di sini, bukan yang dihajar, bukan. Cuman kadang yang namanya orang tua, apalagi jauh dengan anaknya itu ya dipukul, digitek itu dikira di sini itu dimasa gitu. Dimasa. Dikeroyok. Apalagi sekarang berita-berita mungkin 1 tahun terakhir ini ya. Iya. Itu kasihan tuh para guru itu. Itu dia. Guru kemudian kekerasan di pesantren akhirnya viral. Iya, mohon maaf juga. Ya itulah. Kita akan jadi bahas di sini. Akhirnya mengeneralisir pesantren itu seolah-olah seperti itu semua. Betul. Seakan-akan pesantren itu ya kekerasan bullying, senioritas, padahal ya enggak. Padahal dan alumni dulu-dulu yang merasakan itu sekarang jadi orang semua loh. Jadi orang semua, alhamdulillah. Ya kan? Jadi orang semuanya. Artinya nggak ada yang istilahnya terus terpuruk, psikisnya kena. Iya benar. Nggak juga kan? Iya benar. Artinya mereka tetap bisa bangkit. Mental health, nyewa psikiater seperti Gen Z. Enggak. Oke. Kemudian saat di Al-Kafi pernah ada prestasi. Prestasi sebenarnya nggak ada sih. Saya dengar-dengar pernah yang itu apalah di Singapura itu apa itu? Allah. Apa itu? Sebenarnya itu ya karena memang kalau saya itu
kalau kita membincang masalah umum dan agama, ya. saya itu menolnya kan di umum. Oke. Nah, ketika itu kan dalam bahasa Inggris, dalam pengetahuan umum secara umum lah, itu benar-benar saya itu menonjol. Nah, saya itu pengennya paling aja. Di umum akhirnya saya pupuk terus di umum. Beberapa kali ikut apa namanya itu perlombaan pun juga pidato bahasa Inggris dan lain-lain kan juga di umum. Oke. Karena memang ya ini ketika saya di Al-Kafi itu kan tahapan di mana Al-Kafi itu kan peralihan dari YPYPT, Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Terlantar. Oh, itu baru-baru itu ya? Saya nggak yatim dan nggak piatu, berarti saya terlantar. Diterlantarkan di sini. Ini peralihan kan? Peralihan dari YPYPT ke pondok pesantren. Nah, itu kan mungkin masih meraba-raba. Pondok pesantren apa sih ini? Pondok pesantren tahfidz Quran atau pondok pesantren seperti Iskarima itu yang IPA atau yang lainnya? Akhirnya umumnya itu masih nggak terwadahi. Saya cari-carilah perlombaan-perlombaan di luar, di mana ada suatu kasus yang unik ketika itu, lomba menggambar ketika itu. Lomba menggambar. Aku iseng ikut, diterima, suruh kompetisi di Jogja. Ketika itu saya kalau nggak salah itu masih dalam tahapan nggak boleh izin gitu loh, karena pelanggaran yang saya buat. Oke, karena dulu ada aturan kalau habis melanggar 1 bulan nggak boleh izin. Mungkin seperti itu, kayak gitu kan. Nah, aku mikir ini aku izin ra bakal diolehke. Ya wis bedal wae seperti biasa. Kabur aja. Kabur aja kok Darullah itu entah siapa jasusnya mata-matanya, usah tahu. Karena saya kabur. Terus dihubungi kan, Zul antum dicari gini urusannya. Nanti siap-siap aja antum alasan gini kan. Aku berdoa kepada Allah, piye ya Allah. Tapi kok Darullah ternyata saya juara ketika itu. Lomba apa itu? Lomba menggambar, mural. Mural tapi bebas. Mural Palestina. Tentang Palestina ketika itu. Menang, dapat piala sama piagam. Ketika sampai sana belum ada panggilan ila izul muslimin alaikum bil khudur ila ghurfah belum ada, tak taruh. Ustaz, alhamdulillah kita dapat menang seperti ini, seperti itu. Jadi kan ustaznya gini kan. Terus setelah itu seolah-olah saya membawa nama harum pondok. Tapi kenyataannya saya juga melanggar peraturan. Para ustaz itu bingung. Akhirnya dirapatkan kan, ini gimana ini? Nah, hukuman saya itu ditangguhkan. Mau entah ini diputuskan bersalah atau enggak. Tapi kalau nggak salah ingat, akhirnya saya diputuskannya bersalah. Tetap bersalah ya? Tetap bersalah. Walaupun berprestasi. Saya itu digundul. Nah, itu kan atas ke-childish-an saya. Ya wes pialanya tak jikuk meneh. Artinya gini, udah di kantor itu tak ambil lagi itu. Saat digundul itu nggak ada tuh, maksudnya nggak ada framingnya dulu. Antum saya gundul ya, karena biar santri-santri lain nggak ini. Enggak ada. Tiba-tiba langsung digundul. Ini pokoknya antum tetap melanggar gitu. Terus prestasinya itu nggak diambil? Lah itu sebenarnya nggak menyinggung prestasi. Cuman aku karena ketika itu masih childish dan memang benar-benar ini kan, wah ya Allah ini prestasiku, tak jikuk bae. Dendam kan gitu kan. Aku nggak diterima digundul seperti itu. Tapi itu yang menarik. Alhamdulillah halin ketika di Singapura itu adalah international conference. Oke. Itu ketika saya di kuliah. Nah, ini sebenarnya kenapa saya itu akhirnya dipilih delegasi Undip? Karena memang kepedean saya berbahasa Inggris. Nah, kenapa saya pede bahasa Inggris? Dan terlihatnya itu fasih bahasa terlihatnya fasih bahasa Inggris. Ingat perkataannya Ustaz Nanang ketika itu. Ustaz Nanang itu bahasa Inggris. Sekarang masih ya? Masih. Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz Nanang. Ustaz Nanang itu beliau ngomong kalau memang pelafalan ED itu misalkan I loved. Nah, itu D-nya itu cara ngetesnya itu menggunakan kertas. Gitu. Nah, itu kan seolah-olah sangat fasih banget. Kayak latihan makhorijul huruf. Nah, itu. Nah, ketika pidato di depan para senat-senat, dekan-dekan di Undip itu seolah-olah saya itu sangat fasih gitu loh. Ngomong bahasa Inggris. Yang tak hafalin menggunakan lafal-lafal seperti kan banyak pastennya yang ed-nya. Ketika itu langsung dipilih, berangkatlah ke sana. Ke Singapura. Mewakili Indonesia. Dan itu adalah sebenarnya ada satu ilmu lagi di Al-Kafi yang akan tak terapin ketika saya menjadi delegasi Undip ke Singapura. Ada ilmu dari Al-Kafi? Ada ilmu dari Al-Kafi. Satu-satunya ilmu ini di Al-Kafi nih, Tat. Di lain nggak ada? Sekolah lain nggak ada, yakin. Pondok lain? Pondok lain nggak akan ada. Oke, menarik. Apa itu? Ilmu tentang mencari proposal.
genah iki kan. Dan sekolah-sekolah lain ra iso golek proposal. Nggak iso. Ini bener-bener. Nah, ketika itu wah ini gimana kan pembiayaan kan dari kampus itu kan cuman mengcover PP pesawat. Nah, untuk tetek bengeknya, sangu dan lain-lain kan nggak dapat kan. Nah, itu ya udah cariin proposal. Bikin proposal, modelnya dari door to door beneran itu. Benar-benar dari door. Seperti kita dulu di LKP. Ada yang tertarik? Ada yang tertarik. Soalnya yang tak datengin itu adalah pejabat-pejabat kampus. Oh, oke. Datengin rumahnya, silaturahmi, go gula teh sidik, tapi kan itu paling gula teh 50.000 tapi itu 500. Oh, kan lumayan lah. Worth it lah. Itu nggak ada kalau nggak di Al-Kahfi. Gitu ya. Emang di Al-Kahfi itu luar biasa. Luar biasa. Di mana di Al-Kahfi itu diajarkan hal-hal yang mungkin di umum bahkan di pesantren itu nggak ada. Nggak ada. Dan Al-Kahfi adalah bukan satu-satunya. Salah satu pesantren di Solo Raya bahkan di Indonesia itu yang tidak menggunakan pagar keliling. Pagar keliling apa itu? Pagar keliling. Pondok itu loh. Oh iya. Ya nggak sih? Benar-benar. Jadi banyak akses gitu. Santrinya mau lompat kemana pun bisa. Oh iya. Ya nggak? Iya. Mau lewat belakang bisa, lewat ke hutan, terus mau jongos-jongos bisa. Benar, saya sukanya lewat belakang. Tapi sekarang itu kok santri itu ya tetap tertib gitu. Allah. Karena setiap asrama tak pasang CCTV. Oh waduh, nggak berkutik deh. Itu bukan CCTV itu bukan untuk istilahnya membatasi mereka itu enggak, tapi mengontrol ya. Mengontrol kayak ada barang-barang hilang. Oh gitu. Oh iya. Itu sebagai pertanggungjawaban kami kepada orang tua. Ini loh kayak gitu. Karena zaman sekarang itu kalau nggak ada bukti real, nggak dipercaya. Tidak bukan. Apa pondok apa ini gitu kan. Oke, itu tadi pengalaman antum di Al-Kahfi cukup banyak, dan setelah lulus itu selain ilmu-ilmu tadi banyak nggak? Banyak banget. Banyak ilmu yang dipraktekkan di luar nggak? Sebenarnya ya tadi kalau saya ragu ketika saya dulu itu sekolahnya di umum, ambil saintek, hatta nanti matematikaku salahnya satu lagi, cuma satu. Itu apakah ilmu yang saya dapati itu akan berguna, tak gunain ketika di kehidupan. Tapi nyatanya ketika di Al-Kahfi itu benar-benar sangat berguna sekali. Termasuk tadi survive tadi. Ketika di awal-awal itu kan awal-awal kampus, ketika itu kan yo mosok arep njaluk wong tua meneh ya pekewuh lah. Betul. Akhirnya saya nggak mau kan survive model-model Al-Kahfi. Kalau di Al-Kahfi dulu itu kita biasanya survive makannya kan terbatas. Betul. Siang itu masih lapar. Akhirnya kalau nggak nembung ustadz, ya golek nang SD. Dulu seperti catering seperti itu. Nah, kalau dulu di tak terapin ketika itu survive di kampus. Di kampus itu karena memang ketika itu belum ada beasiswa yang mengcover saya itu dari masjid ke masjid. Yo etok-etok poso Senin Kemis lah. Poso Senin Kemis cari masjid yang menyediakan bukaan Senin Kemis. Siangnya kalau memang nggak puasa cari seminar-seminar yang freelance. Nah, itu dari seminar ke seminar mesti kui meneh, aku meneh. Sing datang biasanya double di sana. Artinya gini, artinya ketika udah lulus dari Al-Kahfi itu salah satu yang didapat itu ilmu mental ya. Maksudnya itu mental. Maksudnya mental ya. Mentalnya jadi lebih ya kuat gitu. Lebih terpupuk lah. Dan apapun yang dihadapi Dan ini sebenarnya ini benar-benar terejawantahkan ketika saya belajar di JTST tadi, di organisasi di pondok. Ketika organisasi di pondok itu kan kita memanage atau mengatur orang itu kan 24 jam. Tak terapin ketika saya ketika itu jabat di BEM kan. Jabat di BEM itu saya diamanahi jadi ketua biro Kominfo. Ketika itu kan cuman kita mengatur nggak 24 jam, paling kan ya ketika mahasiswa di kampus aja. Itu sangat enteng banget. Karena memang sudah terbiasa di sini. 24 jam, kita ngatur orang itu 24 jam. Artinya leadership-nya benar-benar sangat komprehensif lah. 24 jam itu bagaimana kita mengkontrol, memimpin sejumlah orang. Nah, kalau di kampus cuman nggak 24 jam. 24 jam. Enteng lah. Artinya pengalaman menjadi JTST ataupun sekarang itu GPH. Gerakan Pandu Hidayatullah. Ataupun OPH. Organisasi Pelajar Pelajar Hidayatullah. Artinya ilmu dari si itu tuh benar-benar terpakai setelah lulus ya. Nah, benar-benar terpakai. Cuman gini, ada beberapa ya termasuk saya. Itu kurang sepakat ketika OPH-nya bagus untuk melatih leadership-nya bagus,
belajar berorganisasi bagus. Cuma yang kadang saya kurang sepakat itu adalah senioritas. Senior, oh iya benar. Jadi misalkan setelah udah jadi OPH, GPH ataupun JTST itu, nih HI-nya itu berarti. Jadi seakan-akan dia itu udah berkuasa. Benar. Kemudian karena mungkin dia merasakan dulu, oh iya, kan? iya benar. Dulu pernah mungkin dihadapi sama kak kelas, akhirnya ada kayak balas dendam ke adik kelasnya. Nah, antum ngerasain seperti itu nggak? Artinya gini, antum kan dulu waktu kelas 10. Kelas 11 kan pasti jadi akdo, ya kan? Ya, kemudian pernah digini-giniin. Pernah dihukum sama mudabir, entah suruh push up lah, suruh di dalam masjid lampunya dimatikan, pernah kan? Iya, pernah. Iya kan? Pernah. Nah, kemudian saat kondisi seperti itu, antum punya cita-cita untuk balas dendam saat nanti udah jadi GPH nggak? Itu gimana cara menjelaskannya? Ya. Atau itu naluri manusia tadi ya? Makanya. Tapi itu benar-benar kalau itu jujur itu tak rasain tat. Ya? Tak rasain. Saya pengen pengen nyeblak bocah lah. Nah, itu loh. Padahal saya ketika di JTST itu diamanai sebagai wakil sekretaris bendahara. Wakil sekretaris bendahara. Nah, itu nggak ada kesempatan untuk menghukum betul. Akhirnya ini aku memanfaatkan teman saya yang kebersihan. Betul. Kebersihan kan ada pelanggaran-pelanggaran. Aku tak jiko ya pelanggaranmu biar aku yang menghukum gitu kan. Nah, itu cuak gitu. Nah, itulah. Nah, itu kenapa ya? Aku juga bingung. Nah, ada hasrat seperti itu kok. Ya karena memang itu udah kayak turun temurun. Ya mungkin memang manusiawi ya. Ya namanya digitik, aku dulu gitik mana. Nah, itu yang menjadi alasan ataupun ini jawaban ketika antum tadi tanya kenapa JTST dibekukan. Itu dia. Nah, itu sebetulnya dibekukan hanya sementara. Paling 2-3 tahun setelah orang-orang yang menyaksikan itu lulus akan ada JTST lagi atau organisasi santri yang dengan sistem yang berbeda, yang lebih humanis lah. Benar. Tapi ya tadi memang leadership itu ya kalau memang dibekukan JTST-nya dibekukan ya dilatih melalui apapun lah. Iya, betul. Soalnya penting banget itu. Iya, makanya itu sementara dibekukan tapi nanti akan ada lagi. Akan ada lagi dengan sistem yang sama karena sekarang itu kita menggunakan sistem pokoknya semua santri itu ya belajar. Nggak memikirkan ngecek piket, ngecek surat itu nggak ada. Biar santri itu mendapatkan haknya sepenuhnya untuk belajar. Nah, untuk tambahan itu nanti akan ada lagi di sesi lain. Leadership itu. Iya. Akhirnya sekarang semua ustadz yang turun. Nah, betul. Nah, nanti mungkin 2-3 tahun ke depan tetap ada organisasi, cuman ada pendampingan dari ustadz. Yang boleh memberikan sanksi adalah ustadz. Yang ini hanya sebagai sekarang itu ada kayak surtoh ibadah. Surtoh ibadah namanya. Apa? Kameramen. Rohis, ya pokoknya bagian takmir. Bagian takmirnya ya. Itu wakilnya ustadz yang bagian nyatet. Nah, nanti yang kayak memberikan apresiasinya itu nanti ustadz. Sistemnya sekarang seperti itu. Yang mungkin nanti kedepannya kita kembangkan seperti itu. Iya. Cuman mungkin itu bagus juga. Bagus karena memang saya pengen memutus mata rantai tentang senioritas itu, pembulian dan sebagainya. Karena itu menjadi sorotan tersendiri. Sekarang itu gundul santri itu udah kena pasal. Waduh. Saya seneng dong. Soalnya saya nggak seneng digundul. Aduh, berat ini. Gitu kan. Cuman nggak apa-apa. Itu mungkin supaya kita lebih terkontrol untuk mengurus santri ya, walaupun kadang apain sih gundul mantap juga ya. Mantap juga. Cuman sekarang dibahasakan dengan bahasa lain. Dirapikan rambutnya. Iya kan. Gundul kan juga jadi rapi rambutnya kan. Oke. Umrah. Iya. Nah, ini masih ada waktu kan sebelum maghrib kan. Kira-kira di Al-Kahfi ini apa sih yang perlu dikembangkan lagi atau mungkin menurut antum itu, ini organisasinya ataupun mungkin eskulnya atau programnya menurut antum yang sekarang mungkin lebih idealnya seperti menurut pandangan antum. Mungkin ya tadi pandangan dari saya yang notabene-nya itu lebih unggul di umum daripada dirinya. Saya pikir Al-Kahfi itu kan sudah mendeklarasikan dirinya sebagai PPTQ, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Di mana tahfidz Quran itu adalah yang utama, tahfidz Quran. Betul. Nah, ketika teman-teman nanti ke depannya itu masuk ke, kalau di sini di Al-Kahfi itu masih banyak yang kuliah Timur Tengah. Masih beberapa. Banyak ya. Kalau yang di Barat
Di barat ya ada? Nggak ada. Belum, di belum. California itu nggak ada. Belum Ada ya. Nah itu mungkin ya. Al-Kahfi itu kan sudah termasuknya pondok gede, pondok tahfidz yang gede. Lulusannya itu banyak ke Timur Tengah itu banyak. Betul. Nah coba teman-teman misalkan orientasinya itu adalah mengembangkan tadi yang skill saya yang ke umum tadi loh. Ilmu-ilmu umum tadi dikembangkan supaya apa? Bekal tahfidz itu kan sebagai ya minimal sebagai benteng kalian lah. Kalian sudah mempunyai benteng nih, dalil-dalil sudah menguasai, apalagi kalau sudah terpatri dalam hati kan. Ketika memang untuk belajar ke umum, hatta nanti teman-teman belajar filsafat gitu yang benar-benar banyak sekali ekstrimnya kan. Orang-orang liberal keluaran dari filsafat kan banyak. Nah teman-teman silahkan masuk ke gelanggang itu. Soalnya itu masih belum ada. Masih jarang apa belum ada? Jarang banget. Pol-polan itu alumni Gontor yang kuliah di UNIDA, Universitas Darus Salam. Mereka akan menjadi para asatidz yang ranahnya ke ilmu-ilmu umum, tapi tentunya menggunakan ayat-ayat kauniyah juga. Untuk dalil utama. Kemudian dalil sekundernya, primernya itu kan menggunakan dalil kauniyah ketika berdebat dengan orang-orang liberal, sekuler. Dalil tetap ada, tapi menggunakan pendekatan bahasa-bahasa ilmiah. Nah, saya pikir pondok-pondok pesantren tahfidz itu kan kebanyakan ya memang fokusnya ke tahfidz, tapi akhirnya jurusnya semuanya ke Timur Tengah. Nggak ada yang mencoba ke barat. Supaya apa ya tadi gelanggang dakwah pertarungan Ghazul Fikr itu kita juga menjadi petarung juga di situ. Nggak cuma benteng doang. Pol-polan itu kan soalnya saya pikir umat Islam pada umumnya itu kan masih menjadi berperan sebagai bentengnya doang. Ketika ada perang pemikiran itu langsung oh ya kita harus membentengi nih. Oh ya ternyata di dalam Transformer itu ada konspirasi Yahudi, kita bentengi. Ternyata Decepticon itu anggota Freemason. Nah itu kita bentengi. Kenapa kita nggak masuk ke sana aja? Oh iya kita langsung ofensif. Ofensif misalkan kalau memang mereka itu bermainnya dalam tataran dialektika, nah itu kita masuk filsafat. Oh iya ternyata misalkan stoik yang lagi tren itu kan mental stoik itu kan. Nah itu kan sebenarnya orang umat Islam itu kan sudah lebih dahulu menggunakan apa? Menggunakannya apa namanya? Tasghiyatun nafasnya Al-Ghazali. Itu kan lebih dahulu dan lebih otentik daripada hanya stoik doang. Stoik itu saya pikir kayaknya si pencetusnya stoa itu siapa ya? Stoikisme. Filsafat filosofi Yunani itu pun juga mungkin belajarnya ke Al-Ghazali juga, belajar tasghiyatun nafasnya melalui Islam juga, padahal Islam sudah mempunyai itu. Nah cuman kita masih belum punya orang yang membahasakan itu menggunakan dialektika ilmiah. Ngopi, ngobrol pagi di Al-Kahfi.